status mahasiswa PPG Daljab atau Grade 1 pada IHKN Ambon tahun 2023. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai salah satu prasyarat uji kinerja, dan untuk itu saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada kelas 10 dengan materinya alam dan lingkungan. Untuk itu, selamat menyaksikan. Sendiri bisa diterima di kesepakatan ini? Bisa. Kalau bisa, kita bisa lanjutkan. Dan materi kita hari ini anak-anak, kita akan membahas tentang alam dan lingkungan hidup. Kita akan membahas tentang alam dan lingkungan hidup. Bisa dilihat? Bisa. Tentang alam dan lingkungan hidup. Sebelum kita lanjut pada materinya, mungkin ada yang bisa sedikit bercerita tentang alam dan lingkungan hidup. Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya tentang alam dan lingkungan hidup di sekitarnya? Ya, silakan. Kalau menurut saya, lingkungan di mana tempat saya tinggal itu sekitarnya itu bersih, tidak dan asli. Tapi ada beberapa oknum yang mereka seperti tidak peduli dengan alam dan lingkungan hidup, jadi mereka melakukan pencemaran seperti membuang sampah. Jadi keindahan dari saya punya lingkungan sekitar itu dia tidak terjaga. Oke, kita berikan. Terima kasih untuk tanggapan singkat terkait dengan alam di lingkungan sekitar Anda. Yang pertama kita lihat tujuan pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan pemahaman, maka peserta didik diharapkan untuk bisa menyadari dan mengakui betapa pentingnya lingkungan hidup bagi manusia yang dituangkan nanti lewat gambar yang akan kita lihat bersama. Kemudian yang kedua, dengan mencari dan mengamati video tentang lingkungan hidup, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai kerusakan alam yang terjadi di sekitarnya beserta faktor penyebabnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik berdiskusi dalam kelompok dan menyimpulkan upaya-upaya untuk mencegah kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia. Dan yang keempat adalah setelah menganalisa beberapa ayat Alkitab, peserta didik dapat menjelaskan peran Alkitab tentang kewajiban manusia menjaga alam dan mencatat contoh-contoh manusia yang suka merusak
kemudian ditempati oleh manusia. Yang Anda lihat itu alam begitu indah, kemudian ditempati oleh manusia tanpa ada yang kotor, tanpa ada yang rusak. Kemudian anak-anak bisa lihat baik di laut, di air maupun di darat, semua begitu indah. Nah, berdasarkan gambar yang ada, silakan anak-anak bisa memberi tanggapan Anda. Anak-anak berikan tanggapan terkait dengan gambar yang ada. Yang pertama, bagaimana pendapatmu mengenai alam ciptaan Allah? Ya, silakan begini. Silakan mengungkapkan pendapatnya. Jadi menurut saya alam ciptaan Allah adalah ciptaan Allah di mana alam menciptakan alam yang indah, asli dan damai, di mana alam memberikan mandat kepada kita manusia untuk tinggal di dalamnya dan untuk mengelola. Baik, kita berikan jawabannya. Kemudian, pertanyaan yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang lingkungan hidup? Apa yang Anda ketahui tentang lingkungan hidup? Silakan. Tempat di mana makhluk hidup menetap dan melangsungkan kehidupannya. Oke, kita berikan aplaus. Kemudian, seberapa pentingnya lingkungan hidup dalam keseharianmu? Ya, silakan. Jadi menurut saya lingkungan hidup itu sangat penting karena menyediakan beberapa kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan juga air. Ya, terima kasih Bapak Direktur. Baik, kita tanggapan terkait dengan alam ciptaan, tentang lingkungan dan pentingnya lingkungan hidup dalam kehidupan keseharian kita. Baik, anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit penjelasan. Ibu akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan alam itu apa. Kita bisa lihat bersama di sini, alam itu berhubungan dengan adanya tumbuh-tumbuhan, apalagi tanah, pegunungan, dan lain sebagainya, yang merupakan ya, itu tentang berikut tentang lingkungan hidup. Tentang lingkungan hidup, kita bisa lihat di sini. Lingkungan hidup merupakan tempat di mana kita tinggal, di sekitar kita atau di mana kita ada, dan kita melaksanakan aktivitas kita. Kemudian, ketika kita ada di lingkungan sekitar kita juga sudah mendapatkan berita dari Allah untuk bisa memelihara dan mengelola alam semesta. Nah, selanjutnya anak-anak bisa lihat gambar yang ada. Ketika anak-anak melihat gambar yang ada lingkungan yang asli, yang hijau, tetapi juga ada lingkungan yang sudah apa? Rusak. Lingkungan yang rusak, anak-anak bisa lihat di situ ada penebangan hutan, ada polusi udara, dan ada pembuangan sampah atau limbah. Nah, ketika kita melihat gambar tersebut, kita bisa memahami apa perintah Allah untuk mengelola dan memelihara bumi. Yang pertama kita bisa lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 1 ayat 28. Yang berikut kita bisa lihat perintah Tuhan untuk mengelola dan memelihara bumi. Yang pertama, bukan mengeksploitasi dan merusak alam. Yang kedua, kita menjaga dan mengembangkan serta memelihara alam untuk keberlangsungan masa depan kita. Dan yang ketiga, alam menyediakan bagi kita sumber untuk keberlangsungan hidup kita lewat alam yang sudah Tuhan berikan. Bisa dipahami? Bisa. Mencari video yang ada yang berhubungan dengan alam dan lingkungan, dan dalam video tersebut anak-anak bisa mencari apa masalah yang ada dalam video tersebut, menceritakan kembali video tersebut. Kemudian, ya, ini beritanya, silakan menemukan video yang bertema alam dan lingkungan hidup. Yang kedua, tuliskan link atau sumber videonya. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam video tersebut. Yang berikut menceritakan komitmen sebagai tindak lanjut atau solusi mengatasi masalah yang terjadi. Dan yang terakhir adalah bagaimana pertanggungjawaban manusia sesuai dengan Kejadian 1
Baik, selamat pagi untuk teman-teman semua. Baik, kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan pelajaran kami tentang alam dan lingkungan hidup. Tapi sebelum itu kami akan menampilkan sebuah video untuk kita tonton bersama. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi. Akan takut untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan itu limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Baik, setelah menonton video tersebut, kami menemukan beberapa masalah yang ditemukan dalam video. Yang pertama, pencemaran udara yang diakibatkan oleh sektor industri dan asap kendaraan. Yang kedua, pencemaran air yang disebabkan oleh tumpukan minyak dan asam dan limbah perkotaan. Yang ketiga, pencemaran tanah atau polusi tanah. Pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan yang berasal dari limbah plastik dan limbah tambang. Limbah industri yang dibuang ke sungai menyebabkan dua penyebab utama kerusakan lingkungan. Yang pertama, faktor alam, yaitu bencana seperti gempa bumi, banjir, dan kekeringan yang terjadi secara alami. Berikut tindak lanjut atau solusi mengatasi masalah. Yang pertama, untuk masalah pencemaran udara, kita dapat menguranginya dengan menggunakan kendaraan umum dan tidak membakar sampah. Yang kedua, untuk pencemaran air. Yang keempat, untuk permasalahan pemanasan global yang dapat kita lakukan adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, melakukan penghijauan, dan mengurangi penggunaan. Yang kelima, untuk permasalahan pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan, solusinya adalah kita tidak dapat membuang sampah sembarangan. Yang berikutnya, bertanggung jawab manusia sesuai dengan kitab Kejadian 1 ayat 28 sampai 30. Yang pertama, mewakili Allah, hidup sesuai Pasca pada longsor menjadi Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menghebohkan warga setempat karena menimbulkan gundukan tanah yang menyerupai gunung. Luas lokasi lokasi ini menghubungkan Kota Kupang, Kabupaten Kupang dengan 5 kabupaten lain, yakni Kabupaten TPS, TPU, Belu, dan Bawahan serta menuju ke negara Timor Leste. Dan teman-teman yang melihat video akan ambil ini kami kelompok kami ini sudah mempresentasikan apa yang kami pelajari dengan rencana ini. Saya mendengar. Baik, dari video yang tadi kita nonton, rangkuman dari video tersebut secara singkat adalah terjadi tanah longsor di Kabupaten Kupang, NTT yang menyebabkan jalur Trans Timur terputus. Jalan masalah yang kami temukan dalam video tersebut adalah transportasi dan aktivitas masyarakat menjadi terhambat, kerugian material akibat rumah dan keluarga, dan distribusi barang terbatas. Komitmen pencegahan yang pertama, menanam pohon untuk pencegahan polusi. Yang kedua, menghindari pembangunan di daerah rawan longsor. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang bahaya longsor. Dan yang keempat, bergotong royong membersihkan saluran air. Pertanggungjawaban manusia menurut Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat 30 menjelaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberi kuasa atas bumi serta makhluk hidup lainnya. Ayat ini menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam dengan bijak. Dalam konteks longsor, tanggung jawab ini berarti kita harus Saya kira yang saya sampaikan
ada usul dengan Baik, kita berikan aplaus. Silakan ada tanggapan dari kelompok yang lain. Ada pertanyaan? Silakan dari kelompok 1. Masa dan tempat dan kebijakan saya akan bertanya. Tadi sudah disebutkan bahwa pemimpin untuk berlaku sebagai menanam pohon. Menurut teman-teman kelompok, apakah kegiatan menanam pohon di sekitar lingkungan kita sudah dilakukan dengan baik? Ya, silakan teman-teman bisa menanggapi dan menjawab. Silakan. Menurut kami di lingkungan sekitar kita ini sudah cukup baik untuk kegiatan penanaman pohon. Contohnya seperti beberapa waktu yang lalu saya bersama seseorang melakukan kegiatan penanaman pohon di seluruh sisi. Baik, terima kasih bisa dipahami. Tidak kita akan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita berikan aplaus untuk kelompok yang Sebelumnya, apakah kalian tahu arti pencemaran lingkungan? Ya, betul. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, ekotoksium atau membersihkan sampah plastik yang ada di aliran sungai. Baik dari sisi satu, kami akan menjawab beberapa pertanyaan ini. Baik, masalah yang diinginkan dari video tersebut adalah pencemaran sungai akibat sampah plastik. Sampah plastik yang dibuang sembarangan mencemari air, tanah, membahayakan dan lingkungan. sungai yang tercemar sampah plastik menunjukkan potensial masyarakat akan kemungkinan yang berselingkuh. Sampah plastik yang diolah ulang menyebabkan kerusakan dan penegakan hukum yang lemah juga menjadi faktor. Yang berikut sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut, kami berkomitmen untuk yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan cara menggunakan standar ramah lingkungan, menolak sedotan plastik, dan memilih produk dengan kemasan minimal. Yang kedua, mendorong program daur ulang dengan cara memilah sampah dan membuangnya. Sungai dan lingkungan sekitar. Yang kelima, mengajukan solusi kepada pemerintah dengan mengajukan usulan kepada pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah dan penegakan hukum. Yang kelima, bertanggungjawab manusia sesuai kejadian yang 1/26/3. Pemberian dan merusak lingkungan. Yang ketiga, Menjaga keseimbangan ekosistem. Menjaga agar ekosistem tetap seimbang dan lestari. Pencemaran sungai mengganggu keseimbangan ekosistem air. Yang keempat, bertanggung jawab atas tindakannya, menyadari dampak tindakannya terhadap lingkungan dan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Sekian dari kami Baik, kita berikan aplaus. Ada tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 1, silakan. Ada pertanyaan? Ada? Pas? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok. Baik, silakan anak-anak dulu. Terima kasih untuk presentasi dari anak-anak baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 terkait dengan materi kita hari ini. Dan kira-kira dari pembelajaran akan juga penyampaian diskusi dari kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan? Kita akan ada dalam bentuk kegiatan ini, tetapi silakan akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari
dunia supaya Tuhan sempurna pada akhirnya menjadi kesempurnaan. Jadi di sini saya belajar bahwa tidak selamanya alam itu bisa bersih jika manusia tidak bisa berubah dari sikap mereka yang mencintai alam dan diciptakan oleh Tuhan. Jadi ini saya juga bahwa alam itu adalah anugerah dari Tuhan, harusnya kita jaga dan kita bersih. Ya, baik, kita berikan. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Michael. Jadi berdasarkan kesimpulan yang disampaikan oleh Michael dan teman-teman, maka kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan, kita wajib untuk menjaga, mengelola dan melestarikan alam dengan baik. Karena dengan alam yang indah dan baik, disitulah tempat kita juga mendapatkan sumber kehidupan. Di dalam peristiwa itu, pengalaman apa kemudian Anda janggalkan di depan. Yang sudah selesai menulis bisa langsung maju ke depan untuk menempel. Yang sudah selesai menulis bisa langsung maju ke depan untuk menempel. Pengalaman Anda untuk belajar hari ini, Anda sudah menempel bagian di depan. Kira-kira di akhir pembelajaran kita ini, apa komitmen yang Anda bangun dalam mewujudkan pembelajaran kita terkait dengan alam dan lingkungan hidup? Ada yang mau memberikan komitmennya? Ya, silakan. Komitmen yang kita tanyakan adalah sebagai ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, kami berkomitmen untuk mengelola dan melestarikan alam dan lingkungan sebagai wujud bertanggung jawab kepada Ya, semua sepakat komitmen yang sama? Bahwa kita semua akan berkomitmen untuk menjaga alam dan lingkungan di mana kita ada sebagai bentuk kita mempertanggungjawabkan itu di hadapan alam. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita menyanyi satu lagu untuk mengakhiri pembelajaran kita. Saya tahu saya sadar siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukan. Ya, silakan duduk. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Baik anak-anak semua, mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk pembelajaran hari ini. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang bisa mengasihi dan mencintai lingkungan dan dunia di mana kami ada, dengan tetap menjaga dan melestarikan alam yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom untuk semua.